bahwa Isra dan Mi'raj ini menjadi ujian keimanan. Kisah Isra dan Mi'raj ini menjadi ujian keimanan buat kita. Ketika Rasulullah SAW pertama kali memberikan kabar kepada para sahabat, termasuk orang-orang kafir Quraisy ada di Mekah saat itu, tentang bagaimana yang beliau alami ketika beliau Isra dan Mi'raj, itu terbelah menjadi dua manusia saat itu. Ada yang iman karena mereka pakai hati, ada yang gak iman karena mereka pakai akal. Diceritakan Rasulullah itu ketika pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau itu termenung. Subhanallah, yang pertama kali beliau jumpai Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy. Ditanya, Muhammad, kenapa diam? Enggak, saya ini baru mengalami peristiwa yang luar biasa. Gimana? Begini. Oh, Abu Jahal, Abu Lahab merasa punya kesempatan untuk menjadikan cerita ini sebagai lelucon, bahan ejekan, seolah-olah ini akan dijadikan sebagai bumerang untuk menyerang Rasulullah SAW. Ini dalil bahwa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj itu dengan roh dan jasad. Dengan roh dan jasad. Kalau Nabi Muhammad itu mimpi, kalau Nabi Muhammad cuma mimpi, ya gak direken sama Abu Jahal, belum mimpi. Karep-karep bebas. Tapi karena dengan roh dan jasad, hanya sebagian malam lagi. Hanya sebagian malam. Perjalanan langit lagi, wah ngaco nih Muhammad, kata Abu Jahal, Abu Lahab, ngawur ini, mulai ngarang ini Muhammad ini. Mana ada orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berbulan-bulan, ini sampai ke langit, balik cukup belum subuh. Wah, nggak mungkin. Pakai akal. Maka Abu Jahal, Abu Lahab mencari beberapa sahabat Nabi Muhammad, dikumpulkan. Muhammad, ceritakan lagi kepada mereka, karena Abu Jahal, Abu Lahab merasa punya kesempatan untuk menggoyahkan iman para sahabat. Mosok cerita seperti ini masuk akal, ada yang percaya, kumpulkan semuanya. Akhirnya benar, ada beberapa sahabat yang mulai menyaksikan dan ragu terhadap kenabian Rasulullah cerita tersebut. Maka mereka berpaling dari Rasulullah, alias murtad waliyadu billah min dzalik. Dicari sama Abu Jahal, Abu Lahab, kok nggak ada Abu Bakar ya? Ini sahabat terdekat Rasulullah. Kalau sampai Abu Bakar murtad, buyar ini agama ini, buyar dakwahnya Muhammad ini. Cari gimana caranya. Akhirnya ketemu Abu Bakar, kata Abu Jahal, Abu Lahab, kamu nggak tahu kabar terbaru dari sahabat Muhammad? Enggak. Mosok kekasihku Muhammad, ya sahabatmu Muhammad bilang begini. Ceritakan, nggak lebih nggak kurang, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin sama Abu Jahal, Abu Lahab. Pikirnya cukup, nggak masuk akal, sudah nggak usah ditambah-tambahi. Walaupun mereka musuh sama Rasulullah. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Kalau memang betul, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, ucapan itu, cerita itu datang dari kekasihku Muhammad, kalau perlu kabar langit yang lebih tinggi, peristiwa yang lebih dahsyat daripada cerita ini, aku percaya. Belum dengar langsung dari Rasulullah ini, baru dari mulutnya Abu Jahal, Abu Lahab. Sayyidina Abu Bakar bilang, kalau memang betul cerita ini dari Rasulullah, bukan karangan kalian berdua, kalau perlu kabar yang dibawa oleh kekasihku Muhammad lebih dahsyat daripada kabar ini, aku percaya. Dari situlah Rasulullah memberikan gelar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebagai As-Siddiq. Nggak dengar langsung dari Rasulullah, tapi iman total kepada Rasulullah SAW. Nah, kita kalau bicara dalil banyak ya, yang mengatakan bahwa Rasulullah itu Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad, termasuk Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi kata ulama tafsir, kalau sudah disebut dengan abd ya ruh dan jasad. Jasad tok sama ruh nggak mungkin, ruh tanpa jasad juga enggak. Dengan ruh dan jasad, ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Nah, banyak dalilnya masalah seperti itu. Ya. Ini gambaran bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu hikmah yang kedua menjadi ujian keimanan. Kalau ada di antara kita yang meragukan kebenaran cerita Isra dan Mi'raj karena menurutnya nggak logis, nggak masuk akal, irasional, maka dia sudah pilih jalan sesuai dengan jalannya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau kita percaya, walaupun memang nggak masuk akal, namanya mukjizat kok masuk akal ya apa sih? Mana ada mukjizat yang masuk akal? Kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Lah kita iman sama Nabi, kita nggak pernah ketemu Nabi kok. Itu juga nggak masuk akal. Kok bisa kita ini iman percaya sama orang yang nggak pernah kita temui? Loh itu iman. Justru itu letak kebanggaan kita. Iman sama Allah yang menciptakan kita, tapi kita nggak tahu bagaimana Allah menciptakan kita. Itu namanya iman. Nggak harus ketok dulu.
Ya kalau ketok, iya. Misal surga, neraka, iman kan kita? Pernah ketemu surga neraka? Itu iman. Lah kalau ketok di surga di neraka, masjid Al-Haq penuh. Yang bukan ujian lagi kalau begitu. Iman ini tidak menjadi ujian lagi. Lah ketok surga neraka, ya sholat semuanya orang. Justru kita ini menjadi mulia karena kita iman kepada perkara yang Allah wajibkan kita imani tanpa alasan, tanpa dalil, tanpa hujah. Wis, aku iman. Nggak masuk akal. Iman letaknya bukan di akal, iman letaknya di hati. Titik. Kalau iman ditaruh di akal nggak ketemu. Memang bukan tempatnya kok. Nggak masuk kandang singa dimasukin kandangnya ayam. Nggak masuk akal. Nah, karena itu justru nggak masuk akal orang yang gaduh-gaduh antara iman dengan akal. Itu namanya nggak masuk akal. Jadi kalau ada orang nggak percaya sama Isra dan Mi'raj, sebetulnya dia juga nggak percaya kalau Nabi pernah belah bulan. Kalau Nabi pernah belah bulan. Kenapa? Ya nggak masuk akal juga. Gimana ceritanya Nabi belah bulan? Kalau ada orang nggak percaya sama Isra dan Mi'raj, berarti dia sudah nggak percaya kalau Nabi itu pernah ngomong sama binatang. Sama onta pernah, sama biawak pernah, sama kijang pernah. Kalau ada orang nggak percaya sama Isra dan Mi'raj, berarti dia nggak percaya sama Al-Quran. Mukjizat teragung bagi Rasulullah bukan Isra dan Mi'raj, tapi Al-Quran. Lah kalau Isra dan Mi'raj aja dia nggak percaya, apalagi Al-Quran yang lebih agung daripada Isra dan Mi'raj. Kalau semua mukjizat harus diukur dulu, ditimbang dulu, dipikir dulu pakai akal, terus mukjizat mana yang harus kita imani kalau begitu? Kalau semua mukjizat nggak ada yang masuk akal, akhirnya ya kita nggak iman sama semua mukjizatnya Nabi. Konsekuensinya begitu. Bukan saya ini ngomong, nggak ada orang yang ngomong seperti ini, ada. Kita perlu berpikir ulang. Makanya kadang-kadang kalau panjenengan ngadakan peringatan Isra dan Mi'raj, yang ceramah dipilih, jangan titel profesor doktor. Akhirnya peringatan Isra dan Mi'raj, tapi isi ceramahnya ngajak orang ragu sama peristiwa Isra dan Mi'raj. Gimana ceritanya? Cari penceramah yang kita kenal, gurunya siapa, dulu mondok di mana, walaupun nggak punya titel, nggak punya gelar. Lalu kadang-kadang profesornya dari Amerika, lah belajar ilmu Isra dan Mi'raj dari Amerika. Gimana ceritanya coba? Nggak pernah ngomong dari tafsir, dari ulama, hadis Nabi, Al-Quran dari Amerika diundang. Kok lagi seru, gak geger di kampung baru. Kita dijadikan umpan gitu. Jawab Bib, ya apa? Saya nggak ikut nyari perkara, nggak ikut bikin masalah, tapi saya harus menyelesaikan. Ya nggak apa-apa, memang sudah kewajiban saya. Makanya kalau undang orang penceramah itu jangan boleh titel. Cari orang yang titel tapi genah. Bukan salah titelnya, tapi salah kalau kita ini nggak kenal orangnya, cuma kenal titelnya. Profesor, Bib, dokter, Bib. Nah, kalau sudah bikin kisruh, cari isi ceramahnya, nggak bener, nggak betul, nggak masuk akal, Bib, katanya Bib. Loh kenapa? Kan kecepatan paling cepat itu kecepatan cahaya. Sementara Rasulullah Isra dan Mi'raj lebih cepat berjuta-juta kali lipat daripada kecepatan cahaya. Ya saya jawab, saya mau tanya, kecepatan cahaya itu makhluknya Allah apa bukan? Kecepatan cahaya ini ciptaannya Allah apa bukan? Ada sesuatu yang bukan ciptaannya Allah? Kecepatan cahaya ciptaannya Allah. Menurut versi manusia, sebatas kemampuan manusia untuk melakukan penelitian atau riset, sebatas itu kecepatan cahaya adalah kecepatan yang paling cepat. Tapi bukan berarti Allah nggak punya kemampuan lebih daripada itu. Lah masuk kemampuannya Allah, kehendaknya Allah, kemauannya Allah, gudrat dan iradatnya Allah justru terbatas karena ciptaannya sendiri. Kan nggak masuk akal justru. Saya bikin sepeda motor, menciptakan sepeda motor. Lah kalau saya naik mobil nggak boleh. Lah kalau saya naik pesawat yang lebih cepat dari sepeda motor nggak boleh, mentang-mentang karena saya sudah bikin sepeda motor. Allah menciptakan kecepatan cahaya menurut versinya manusia, hasil penelitian riset, kecepatan paling cepat. Terus Allah nggak punya kecepatan lain lebih, kemampuan yang lebih? Nggak mungkin. Justru ucapan seperti ini nggak masuk akal. Kamu sudah membatasi gudrat dan iradatnya Allah. Iman ini fatal ini masalahnya. Al-Quran hadisnya jelas, nggak iman. Lah masuk kita ini iman sama Al-Quran, kalau yang masuk akal, yang nggak masuk akal dibuang. Apa akalnya kita lebih sahih daripada Al-Quran? Lah kok Al-Qurannya perlu dikritik dulu? Akalnya kita ini banyak konsletnya, maka cocok sama Al-Quran baru jejak. Akal konslet untuk benerkan Al-Quran. Akalnya kita ini masih sering nyambung sama hawa nafsu.
bukan nyambung sama syariat. Konslet. Al-Quran ini ada yang masuk akal, ada yang enggak. Kalau yang masuk akal kita imani, yang enggak, enggak bisa. Udkhulu fis silmi kafah, sudah. Iman ya iman total. Jangan sebagian kita imani, sebagian lagi kita buang karena enggak masuk akal. Hadisnya Nabi, apakah akalnya kita itu lebih sahih daripada kabar yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak mungkin dong. Enggak mungkin dong. Karena itu kalau semua mukjizat Nabi harus diukur pakai akal, di mana hatinya kita untuk beriman? Kalau semua mukjizat Nabi harus kita ukur, kita timbang, kita filter, kita saring dulu dengan akal, di mana letaknya hati untuk beriman? Lawang iman itu tempatnya hati kok. Bukan tempatnya iman adalah akal. Gak gaduh, gak sinkron. Karena itu jangan ikut-ikutan orang model-model begini. Ya, jangan ikut-ikutan. Saya ngomong bukan karena nggak ada. Dari dulu juga sudah ada. Dari zamannya Nabi sudah ada orang yang mengukur mukjizatnya Nabi pakai akal. Hati-hati, fatal. Ini menjadi penting untuk saya sampaikan karena khawatirnya kita tertipu dengan titel, kita tertipu dengan gelar, kita tertipu dengan follower, kita tertipu dengan macam-macam, akhirnya repot. Ya, menilai sesuatu apakah kebenaran itu tergantung siapa yang ngomong. Apakah kebenaran itu tergantung siapa yang ngomong? Enggak. Justru orang itu benar atau salah tergantung apa yang dia omongkan. Saya ini benar atau salah tergantung ucapan saya. Bukan kalau saya ngomong pasti benar, kalau saya ngomong pasti salah. Bukan. Saya ini benar atau salah tergantung apa yang saya sampaikan. Lu profesor Bib, kalau benar ya benar, walaupun gak punya titel, kalau salah ya salah, walaupun profesor. Titik. Itu kebenaran dalam Islam. Bukan tergantung siapa yang ngomong, kecuali Rasulullah. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita imani. Karena itu kalau fanatik sama manusia cukup sama Rasulullah, titik. Enggak usah sama yang lain. Kalau yang lain selama benar ya benar, kalau salah ya jangan diikuti. Jangan ikuti. Apa perlunya? Kalau ngikut Rasulullah pasti selamat. Lah ngikut selain Rasulullah pasti selamat. Lah kalau enggak pasti selamat kenapa kita harus fanatik? Sama siapapun. Sama siapapun fanatik selain Rasulullah tentunya ya, kesalahan. Menilai seseorang diukur dengan syariat, bukan syariat diukur dari siapa yang ngomong, keliru. Ya, ngukur kayu misalkan, lah mosok meterannya yang dipotong. Ukur kayu, wah ini meterannya kepanjangan ini, potong. Loh ya apa sih? Lah kok Al-Quran hadits suruh ngukur, suruh ngikuti syariatnya dia. Namanya kepanjangan, ya kayunya yang dipotong. Oh saya butuh setengah meter, ini kok 1 meter lebih. Oh ya dipotong, selesai. Bukan meterannya yang dipotong. Logis kan sebetulnya.